Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa awanih wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kembali kita insyaallah akan melanjutkan kajian rutin kita di setiap hari Sabtu, dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa untuk pekan pertama di hari Sabtu ini di bulan September temanya adalah tentang akidah atau keimanan. Maka sebagaimana yang sudah kita sampaikan di di flyernya, bahwa temanya tentang 3 prinsip ya akidah bagi seorang muslimah. Mengapa kita sebut muslimah? Ya karena memang jamaahnya ini muslimah ya. Ya sebenarnya 3 prinsip ini tidak hanya untuk muslimah, bisa juga muslim dan muslimah gitu ya. Tapi karena jamaahnya adalah muslimah, sehingga kita pakai ya dengan sebutan muslimah saja ya. Dan 3 prinsip yang akan kita sampaikan ini harus menjadi pegangan dalam hidup kita, khususnya ketika kita ya berislam ya. Apakah kita berislam ini sudah sampai kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kita hanya baru sebatas hanya sebatas lisan, bisa jadi gitu ya. Hanya sebatas lisan tapi tidak di hati atau di perbuatan. Bisa jadi Islam kita juga misalnya dinyatakan dengan hati dan lisan tapi tidak dengan amal perbuatan. Atau mungkin juga keislaman kita ini ya dalam perbuatan dan lisan tapi tidak dalam hati ya. Kalau yang terakhir ini ya hanya dalam perbuatan dan lisan, tidak di dalam hati, itulah yang disebut dengan orang-orang munafik ya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sampai kepada yang kita sebutkan tadi ya. Maka tentunya lebih tepat kalau kita terus berusaha untuk memahami ya Islam ini ya, memahami tentang agama kita ini dengan benar ya, agar kita tidak menjadi orang-orang nanti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa masuk kategori munafik, bisa kategori musyrik, bisa kategori kafir dan lain sebagainya ya. Nah, disinilah perlunya kita terus belajar dan perlunya ilmu ya, perlunya ilmu yang benar, yang sesuai dengan as-sunnah, sehingga kita tidak salah jalan. Kita bisa menerapkan ya Islam ini dengan benar. Udkhulu fis-silmi kafah, misalnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya masuklah ke dalam agama Islam itu dengan keseluruhan ya, menyeluruh ya, tidak sebagian-sebagian. Tidak hanya pada aspek iman saja, tidak hanya pada aspek ibadah saja, atau tidak hanya pada aspek-aspek akhlak misalnya begitu ya, tapi keseluruhan itu semua harus kita pahami dengan benar agar kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ini menjadi sarana bagi kita semua untuk bisa nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tidak dipandang sebelah mata oleh Allah ya. Karena ada beberapa perkara-perkara yang menyebabkan Allah misalnya tidak mau memandang kita nanti di hari kiamat ya. Misalnya kalau kita contohkan dalam satu perkara yang pernah kita sampaikan di dalam hadis di Al-Karim misalnya ya, di Masjid Al-Karim, innallaha la yanzuru ila man jarra saubahu khuyala, misalnya begitu ya. Allah tidak akan memandang orang yang ya memanjangkan pakaiannya sampai ke bawah mata kaki di hari kiamat nanti.
Nah, ini salah satu, maksud saya, salah satu bentuk pengamalan Islam yang bisa jadi nanti kita tidak akan dilihat oleh Allah, na'udzubillah, ya, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan itu tidak kita inginkan. Makanya kita terus belajar, kita terus memahami syariat ini dengan benar agar kita bisa bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maka ada satu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman, ya, atau yang kita sering sebut dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Abu Abdurrahman, ya, atau kita sebut juga dengan Abdullah bin Umar, ini anak-anak dari Umar bin Khattab. Beliau pernah meriwayatkan satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini sudah cukup populer dan mungkin sudah hafal kita tentang hadis ini, tapi bagaimana pemahaman tentang hadis ini? Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam itu dibangun, didirikan, ya, di atas lima perkara, 5 dasar kalau kita sebut, ya. 5 perkara, 5 dasar. Yang pertama, kata Nabi SAW, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi, ya, persaksian kita kepada Allah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, ya, tidak ada yang patut disembah, yang tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan persaksian bahwa, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat, ya. Dan yang ketiga, wa itaiz zakah. Yang keempat, wa hajjil bait, ya, menunaikan zakat. Dan kemudian yang keempat, menunaikan ibadah haji. Dan yang kelima, wa shaumi Ramadan. Nah, 5 perkara ini menjadi bagian dari pokok-pokok dalam Islam. Dan kalau kita pahami bersama, maka setidaknya di dalam hadis ini ada 2 perkara pokok yang harus kita jalani, yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah iman, ya, akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syariat. Ada satu kitab yang ditulis oleh ulama dari Mesir, itu judulnya adalah Al-Islamu Akidah wa Syariah, ya. Jadi Al-Islamu, Islam adalah akidah dan syariat. Nah, maksudnya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa di dalam hadis yang kita sampaikan tadi, Islam itu pokoknya ada 2 ini. Yang pertama akidah, yang kedua syariat. Yang termasuk dalam perkara akidah adalah syahadat tadi, ya, syahadatain, ya, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Adapun perkara-perkara syariat, ya, bisa kita lihat dari perkara berikutnya, dari 5 perkara yang disebutkan tadi, yaitu iqamis shalah, mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian menunaikan ibadah haji, dan kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini berarti Islam ini memuat 2 unsur pokok ini. Yang pertama akidah, yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah syariat. Maka penjelasan dari 5 pokok ini bisa kita lihat dari pendapat para ulama, ketika para ulama mendefinisikan Islam, dan inilah yang nanti menjadi tiga dasar, ya, 3 prinsip kita berakidah ini, ya. Para ulama mengatakan bahwa Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Al-istislamu lillahi bitauhid. Artinya adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Nanti kita akan jelaskan ini, ya. Saya sebutkan dulu definisinya dari para ulama tentang yang 3 prinsip yang kita sebutkan tadi, ya, 3 prinsip akidah bagi seorang muslimah. Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, ya, tunduk,
ya, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan, ya. Yang ketiga, al-bara'ah minasyirki wa ahlih, ya. Yang ketiga adalah al-bara'ah, berlepas diri minasyirki wa ahlih, dari kesyirikan dan pelaku-pelaku syirik, ya, atau orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Maka yang pertama bisa kita pahami di sini, ya, kita akan jelaskan. Yang pertama, prinsip pertama, ya, prinsip pertama di dalam akidah kita, ya, dan itu berlaku bagi semua orang yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim atau muslimah. Yang pertama adalah al-istislam bit-tauhid. Al-istislam bit-tauhid itu adalah berserah diri, ya, kepada Allah dengan bertauhid. Ya, maksudnya adalah kita, ya, beribadah, ya, kepada Allah itu murni, ya, hanya untuk Allah semata. Beribadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak pada yang lainnya, bukan kepada makhluk, bukan kepada hal-hal lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia adalah orang yang bertauhid, berserah diri dengan menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang patut diibadahi, yang patut disembah, maka dia adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya itu tauhid? Nah, itu kan, apa itu tauhid? Sering kita sebut itu tauhid, ya, tauhidullah, ya. Mengesahkan Allah, sering kita sebut juga dengan sebutan mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu tauhid? Maka kita bisa lihat, ya, ketika kita menyebut kata wahid misalnya, ya, atau ahad, itu sebenarnya akar katanya sama dengan tauhid tadi, ya, yaitu satu artinya. Wahid itu satu, ya, sama. Ahad juga bisa seperti itu maknanya. Sehingga kalau kita sebut tauhid, sebenarnya menyatakan sesuatu itu adalah satu. Nah, itu tauhid namanya, ya, secara bahasanya. Nah, adapun secara istilah yang kita maksud dengan tauhid ini adalah ifradullahi ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, bima yahtassu bihi, dengan segala kekhususan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah dengan segala kekhususannya dalam 3 perkara. Nah, dalam 3 perkara. Kalau ibu-ibu misalnya mentauhidkan Allah dengan 3 perkara ini, maka ibu-ibu termasuk orang yang bertauhid. Apa 3 perkara yang kita di situ harus mengesahkan Allah? Yang pertama adalah al-uluhiyah, ya, al-uluhiyah, mengesahkan Allah dalam perkara uluhiyah. Yang kedua, mengesahkan Allah tauhid, ya, tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah itu pada perkara rububiyah. Ya, nanti kita jelaskan apa maksudnya, ya. Yang ketiga, ini mungkin sudah ada yang sudah paham dengan masalah ini, tinggal mengulang-ulang saja. Yang ketiga, mengesahkan Allah pada perkara asma was sifat, nama dan sifat. Jadi saya ulangi, ya, ketika kita mengesahkan Allah, maka kita mengesahkan Allah itu harus 3 perkara, pada 3 hal, tidak boleh terpisah, ya. Yang pertama, mengesahkan Allah dalam uluhiyah, ya. Yang kedua, mengesahkan Allah dalam rububiyah. Yang ketiga, mengesahkan Allah di dalam asma was sifat. Asma itu nama-nama Allah, dan sifat-sifat Allah. Nah, sekarang kita coba melihat pada yang pertama dulu, ya, mengesahkan Allah pada uluhiyah. Yang dimaksud dengan mengesahkan Allah pada uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah, ya, tauhidullah, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bi jami'i anwa'il ibadah, dengan semua bentuk ibadah. Nah, ya, mengesahkan Allah dengan segala bentuk ibadah. Artinya, Bu, ya, bahwa kita beribadah, bentuk apapun ibadah kita,
ya, baik ibadah yang sifatnya zahir maupun ibadah yang sifatnya batin, maka dia harus ditujukan hanya kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan al-uluhiyah tadi. Bahasa lainnya, tauhid uluhiyah itu adalah tauhid ibadah. Artinya mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Ketika kita beribadah, ya Bu ya, maka harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu itulah, tidak boleh kepada yang lain. Misal kita sholat, maka sholat tadi harus ditujukan kepada Allah. Kita berkurban. Karena berkurban ini, Bu, ada berkurban orang yang tidak ditujukan kepada Allah. Misalnya ditujukan kalau masa-masa jahiliyah ditujukan kepada berhala. Atau di masa sekarang bisa jadi ada yang berkurban, nyembelih kerbau, nyembelih sapi, tapi ditujukan kepada penghuni, penunggu, penunggu tempat, penunggu yang kira-kira dianggap dianggap angker misalnya ya. Nah itu berarti dia ibadahnya tadi, menyembelih hewannya tadi, ya tujuannya bukan kepada Allah. Ya. Nah orang yang bertauhid dalam perkara uluhiyah itu adalah orang yang beribadahnya hanya ditujukan kepada Allah. Bentuk apapun ibadahnya, baik zahir maupun batin. Ya, jadi kalau solatnya ditujukan kepada Allah, dia puasanya ditujukan kepada Allah. Ada orang yang berpuasa itu tujuannya untuk dapat ilmu. Berarti kan dia bukan untuk tujuannya bukan untuk kepada Allah, bukan untuk beribadah kepada Allah. Ada orang yang pergi haji tapi tujuannya lain. Untuk supaya dianggap apa misalnya kan, jadi bukan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia bernazar, dia menyembelih, ya, dia cemas, dia takut, cemas takut itu ibadah batin, Bu. Ya, kalau sholat, puasa, haji, zakat itu ibadah lahir, ya, ibadah zahir, ibadah lahiriah. Tapi kalau cemas, takut, khawatir, nah itu ibadah batin. Maka cemas takut kita itu bukan kepada selain Allah. Ya, cemas takut, berharap kita, ya, itu semuanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, misalnya dia bersedekah, itu kata para ulama tidak boleh kita meminta balasan dari orang itu, Bu. Walaupun hanya minta doa. Walaupun hanya minta doa. Beda kalau misalnya dia mendoakan kita, beda. Tapi kalau kita minta doa ketika kita sudah memberi, nah itu berarti kita minta balasan kepada makhluk tadi, kepada orang lain yang kita beri tadi. Bukan kita meminta balasan kepada Allah. Nah, sampai-sampai seperti itu. Ya, jadi ketika kita bersedekah, memberikan, misalnya kita lewat di lampu merah, Bu, ya, kemudian ada yang minta-minta, ya sudah kita kasih baik kalau memang nak ngasih, gitu ya, kita kasih misalnya kan, dan tidak perlu doakan aku ya, ya, atau minta doanya ya, tidak perlu, kecuali kalau dia yang mendoakan, ya. Tapi kalau kita meminta langsung, itu para ulama menyebutnya ya tidak boleh, ya, karena bisa menghilangkan rasa keikhlasan kita, penyandaran diri kita kepada Allah. Karena inilah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah tadi. Tauhid dalam masalah ibadah. Maka kita bisa lihat misalnya di dalam firman Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ayat 110 itu ayat terakhir ya di dalam surah Al-Kahfi ya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa. Ini Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maksudnya wahai Muhammad katakan bahwa aku ini manusia seperti kamu, manusia seperti manusia biasa yang diwahyukan kepadaku. Ya, bedanya kita dengan Nabi SAW, Nabi SAW itu diberi wahyu, kalau kita kan tidak. Nah, tapi maksudnya secara umum, Nabi SAW itu sama seperti kita manusia biasa. Tujuannya apa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi itu seperti manusia biasa? Agar kita tidak berlebih-lebihan, Bu, kepada Nabi.
Berlebih-lebihan itu seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh Nasrani kepada Nabi Isa. Sehingga sampai menyembah Isa. Ya. Atau kalau orang Yahudi ada namanya Uzair. Uzair itu disebut-sebut oleh orang Yahudi sebagai anak Allah. Nah, sampai berlebih-lebihan seperti itu. Nah, kita tidak boleh berlebihan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah manusia biasa, sehingga kita tidak perlu meminta-minta kepada Nabi, menyembah kepada Nabi, ya, beribadah kepada Nabi. Itu yang dimaksud di dalam ayat ini, ya, menyebutkan bahwa Nabi Muhammad, ya, itu adalah manusia biasa seperti kita. Hanya bedanya Nabi kita itu diberi wahyu, sama seperti nabi-nabi yang lain diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada para nabi dan rasul adalah apa? Ya, annama ilahukum ilahu wahid. Pernyataan, penegasan bahwa aku adalah Tuhan kalian. Ya, Allah menyatakan seperti itu kepada para nabi untuk disampaikan kepada umatnya, dan itulah dakwah yang pertama yang disampaikan oleh para nabi kepada umatnya. Nabi kita saja, Nabi kita Muhammad SAW, itu ketika diutus oleh Allah tidak langsung disuruh sholat, tidak langsung disuruh menunaikan zakat, tidak langsung disuruh untuk haji, tidak langsung disuruh untuk puasa Ramadan, tidak langsung disuruh untuk berkurban. Tapi yang pertama yang harus disampaikan kepada umat ini adalah annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah, ya. Allah Tuhan yang satu, dan itulah Tuhan yang harus disembah, yang harus diibadahi. Dan ini prinsip akidah yang dibawa oleh semua nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Sampai Nabi Isa alaihi salam pun sama. Ya, prinsipnya adalah menyampaikan bahwa ini loh tauhid itu, mengesahkan Allah, ya, menyembah hanya kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Kahfi 110 ini, siapa yang ingin nanti berharap bertemu dengan Allah, dengan Tuhannya, syaratnya dua, Bu. Pertama, falyamal amalan salihah. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini tauhid uluhiyah. Yang pertama, dia harus beramal soleh. Yang kedua, dalam beramal soleh tadi, dalam beribadah tadi, dia tidak boleh mensekutukan Allah. Dia harus mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya untuk diibadahi. Nah, itu yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah tadi. Ya, jadi syaratnya kalau kita ingin bertemu dengan Allah nanti di akhirat, kalau bertemu dengan Allah tentunya kita akan masuk surga, kan? Karena pertemuan kita dengan Allah itu ya di surga. Ya, kalau pertemuan kita di neraka bukan dengan Allah, ya, ketemuan kita dengan malaikat yang penjaga neraka, ya, ketemu dengan orang-orang yang masuk neraka, orang-orang yang banyak melakukan dosa, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang kufur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya itu fal ya'mal amalan sholihah, dan ketika beramal syaratnya fala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidak boleh, ya, di dalam ibadahnya tadi ada unsur-unsur selain Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya dalam surah Al-Fatihah, Bu, yang sering kita baca, yang sering kita baca di dalam salat. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tauhid uluhiyah, bahwa kita hanya beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita meminta kepada Allah minta pertolongan. Nah, di sini Allah katakan iyyaka na'budu pertama, bahwa kita harus menyembah hanya kepada Allah, baru nanti kemudian iyyaka nasta'in. Kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah, Bapak Ibu sekalian, apa Bapak ini ya? Ibu-ibu sekalian, ya, kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah jika kita tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah di dalam ibadah, tidak menjadikan Allah satu-satunya dalam ibadah kita untuk kita tujukan hanya kepadanya, ya. Kita tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Maka disebut di dalam surah Al-Fatihah ini iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Allah akan memberikan pertolongan bagi kita kalau Allah
jadi satu-satunya yang kita sembah, yang kita ibadahi. Itu yang pertama, Bu, ya, tauhid uluhiyah. Jadi tauhid dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam perkara semua ibadah yang kita jalankan, ya, amal soleh yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Yang kedua adalah mengesahkan Allah dalam rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah atau mengesahkan Allah dalam rububiyah? Rububiyah itu dari kata Rabb. Nah, Bu, ya, dari kata Rabb. Rabbun itu kita sebut Tuhan. Nah, maksudnya apa? Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam rububiyah, maksudnya adalah ifradullah ta'ala bi af'alihi, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Perbuatan Allah di sini maksudnya perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh hamba. Ya, itulah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam segala perbuatan Allah. Apa contoh perbuatan Allah? Allah mencipta. Maka tauhid rububiyahnya adalah kita mengesahkan Allah bahwa yang menciptakan semua ini, alam semesta ini termasuk diri kita adalah Allah. Apalagi misalnya perbuatan Allah, memberi rezeki. Maka kita harus mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah bahwa hanya Allah yang memberi rezeki. Tak boleh, Bu, kalau kita mengatakan rezeki ini datangnya dari batu cincin, misalnya gara-gara pakai cincin, dari kalung, gara-gara kita pakai kalung, dari air minum yang kita misalnya dibaca-baca ke datanglah rezeki, misalnya. Tidak. Semuanya harus ditujukan kepada Allah, bahwa dialah yang memberi rezeki. Ya. Apalagi misalnya menghidupkan dan mematikan. Itu perbuatan tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Nah, maka kita mengesahkan Allah dalam perbuatan ini. Hanya Allah yang bisa menghidupkan dan hanya Allah yang bisa mematikan. Oh, Tad, ini kemarin ada yang dibunuh, berarti dia yang mematikan kita. Bukan. Itu sebabnya baik, sebab dia mati oleh orang, dibunuh, dibegal misalnya kan, ditusuk. Bahasa Palembangnya ditujah, ya nah, berarti itu hanya sebab, ya, yang menyebabkan dia nanti menjadi mati sehingga ruhnya lepas dari jasadnya Allah, bukan orang yang membunuh tadi. Karena bisa jadi ada orang yang dibunuh, ditujah tapi tidak mati. Artinya bukan dia yang membuatnya jadi mati atau tidak, ya. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang hanya Allah yang menghidupkan. Coba kita lihat misalnya kisah Ashabul Kahfi. Coba, siapa yang menidurkan, membuatnya mati sehingga tidak ada bangun-bangun Ashabul Kahfi itu sampai 360 tahun. Ya, hanya Allah, ya. Kemudian membangkitkannya lagi, menghidupkannya lagi, membangunkannya lagi dari tidur yang panjang tadi. Itu Allah. Tidak bisa manusia, tidak bisa makhluk, tidak bisa benda, ya, tidak semua. Ya, kecuali hanya Allah yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, termasuk, Bu, ya, memberi manfaat atau memberi mudarat. Itu hanya kita tujukan bahwa semuanya datang dari Allah. Yang membuat, yang menciptakannya itu Allah, bukan orang lain. Meskipun ada orang lain yang ingin memberikan manfaat kepada kita, Bu, tapi kalau Allah menghalanginya untuk pemberian itu sampai kepada kita, maka tidak akan terjadi. Sebaliknya, ketika orang akan memberikan mudarat, bahaya kepada kita, kalau Allah menghalanginya, maka tidak akan sampai juga. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Atau misalnya, Allahumma lama ni'a illa ma a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, ya, Allahumma la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi jika engkau memberi. Tidak akan bisa ada yang menghalangi jika engkau memberi. Jadi tenang-tenang baik kita, Bu, sebagai seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah dengan tauhid rububiyah ini, bahwa yang memberi itu Allah. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah bingung kalau Allah akan menghalangi, tidak akan diberi. Dan sebaliknya, kalau Allah berkehendak untuk memberi, tidak ada yang Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima
mana'ta. Ya. Atau misalnya doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita, Bismillahilladzi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwa sami'ul alim. Ya. Bahwa tidak ada yang bisa membahayakan. Di jalan, di rumah, di mana di pasar, tidak ada yang bisa membahayakan kita, Bu. Makanya kita harus terus berpegang teguh kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa memberi mudarat. Jadi tidak perlu kita pakai jimat-jimat, ditaruh di mana misalnya di rumah. Tidak perlu, cukup dengan kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Kalau lah di sini lupa ya. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna. Itu yang dipakai, Bu. Nak masuk hutan, nak masuk mana, berzikir kepada Allah. Itu perlindungan kita hanya kepada Allah. Kalau kita sudah menyandarkan diri kepada Allah, maka ya insya Allah Allah akan jaga kita. Ya, tidak akan bisa membahayakan diri kita. Tidak ada yang bisa memberikan kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Tidak ada jin ataupun setan yang bisa memberikan mudarat kepada kita kalau Allah tidak berkehendak untuk itu. Jadi ini tauhid rububiyah. Kita bisa lihat di dalam surah Yunus ya, yang sudah kita sampaikan tadi. Allah katakan dalam surah Yunus ayat 31 misalnya ya, Kul man yarzukukum minas sama'i wal ard. Siapa? Katakanlah siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi. Ya. Siapa yang memberikan rezeki pada kalian dari langit dan bumi? Ya, ini pertanyaan Allah kepada kita semua, tantangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tentu jawabannya Allah. Ya, amma yamliku sam'a wal absar. Ya, kemudian siapakah yang berkuasa untuk menciptakan pendengaran dan penglihatan? Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa mencium, kita bisa berjalan, kita bisa bergerak. Siapa yang berkuasa melakukan itu, yang menciptakan itu? Ya tentu jawabannya adalah Allah. Bagi hamba-hamba yang bertauhid, ya, yang beriman kepada Allah, pasti jawabannya itu. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Ya. Pasti jawaban bagi orang-orang yang beriman, bertauhid, dia akan menjawab adalah Allah. Waman yudabbirul amra. Nah, inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Siapa yang mengatur segala urusan, Bapak Ibu sekalian, ya. Siapa Bapak Ibu terus ini, ibu-ibu ya. Siapa yang mengatur ya segala urusan, maka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman, orang yang bertauhid, dia akan tenang dalam hidupnya, tidak gelisah, Bu. Ya, aku di banyak utang misalnya, kan? Tidak gelisah. Dia sandarkan hanya kepada Allah, bermohon kepada Allah, minta diselesaikan hutang-hutangnya. Nah, tidak bisa kalau cuma berdoa, Bu. Makanya harus betul-betul yakin dengan doa, dan yakin dengan doa itu harus diiringi dengan amal soleh, dengan perbuatan, dengan ibadah kepada Allah. Kita memang minta dilunaskan hutangnya kepada Allah, tapi kita tidak sholat, tidak baca Quran, tidak berzikir. Sama mana Allah nak nolong? Padahal tadi Allah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan? Minta tolong sama Allah. Nah, untuk minta tolong sama Allah, ya tadi syaratnya harus beribadah benar-benar kepada Allah. Jadi kita jangan khawatir dalam masalah ini, ya. Nah, ini surah Yunus ya, ayat 31 yang menjelaskan tentang tauhid rububiyah, bahwa semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya bisa kita lihat juga dalam surah Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Ya, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dialah yang memelihara segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah yang memelihara sesuatu itu. Jadi kita serahkan kepada Allah. Apa yang ada pada diri kita ini, Bu ya, apa yang menimpa pada diri kita, apa yang kita dapatkan datangnya dari Allah, itu kita kembalikan kepada Allah. Baik itu berupa nikmat, apalagi berupa perkara-perkara yang mungkin tidak mengenakkan atau menyusahkan diri kita.
Karena ada kita ini mendapatkan perkara-perkara yang tidak mengenakan gitu ya. Nah, itu kita kembalikan kepada Allah sehingga ringan gitu menjalaninya. Ada orang yang mohon maaf dalam hidupnya diberi oleh Allah anak yang mungkin disabilitas misalnya kan. Itu kan menyusahkan. Kalau keinginan kita kan tidak ingin seperti itu. Tapi ternyata diberikan oleh Allah seperti itu. Nah, bagi hamba yang beriman, bertakwa, bertauhid, dia akan tenang. Ini Allah yang memberikan, maka ya serahkan kepada Allah, nanti dialah yang akan mengurusinya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 62 tadi. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah juga yang nanti akan memelihara segala sesuatu itu. Ini tauhid rububiyah. Yang ketiga, Bu. Yang ketiga, mengesahkan Allah di dalam asma wa sifat. Asma wa sifat itu artinya pada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Allah memiliki nama-nama dan sifatnya dan kita meyakini bahwa tidak ada tandingannya dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tersebut. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala punya sifat As-Sami'. As-Sami' itu Maha mendengar. Nah, kita yakini, kita imani bahwa itu Allah Maha mendengar. Itulah yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Masalah bagaimana Allah mendengarnya itu tidak bisa kita tebak-tebak, Bu ya. Bagaimana Allah mendengarnya tadi kita tidak bisa tebak-tebak. Cak mana apakah mendengarnya seperti kita manusia mendengar? Itu tidak bisa kita tebak-tebak, tidak bisa kita kira-kira. Kita serahkan maknanya itu kepada Allah. Ya, hanya saja yang kita yakini bahwa Allah itu mendengar. Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Nah, melihatnya cak mana? Apakah ada mata misalnya? Atau akan melihatnya cak mana? Seperti kita pakai kacamata apa tidak? Tidak perlu kita bahas. Karena kita tidak akan sampai ke situ. Akal kita, ya, otak kita ini tidak akan sampai memikirkan masalah-masalah seperti itu. Sehingga kita wajib mengimaninya bahwa Allah melihat. Jadi apapun yang kita lakukan, Allah melihat. Apapun yang kita ucapkan, Allah itu mendengar. Meskipun terbersit di dalam hati. Ya, Allah pasti akan mendengar apa yang kita ucapkan di dalam hati tadi, yang terbersit di dalam hati kita. Nah, ini yang disebut dengan mengimani, ya, bertauhid kepada Allah dalam asma dan sifat-sifat Allah. Maka Allah sebutkan di dalam misalnya surah Al-A'raf ayat 180 dan juga di dalam surah Al-Hasyr ayat 24 ya, 23 24 ya. Itu tentang bagaimana Allah menyebutkan nama-namanya, ya, sifat-sifatnya ya. Seperti misalnya di dalam surah Al-A'raf ayat 180 tadi, walillahil asmaul husna. Dan bagi Allah, ya, Allah memiliki asma. Asma itu bentuk jamak. Jamak dari ismun. Ada namanya ismi. Ismun. Ismun itu artinya nama. Ya, jadi kalau ada orang namanya ismi, siapa nama kau? Lah, ismi tadi lah nama artinya. Ismi gitu ya. Ismun. Ismun itu nama. Jadi bentuk jamaknya adalah asma. Mengapa disebut asma? Karena Allah itu memiliki banyak nama, banyak isim, banyak nama. Ya, dan nama-nama Allah itu adalah Al-Husna. Al-Husna itu Al-Hasan, Al-Hasanah, ya. Al-Hasanah baik artinya. Ya, jadi nama-nama Allah yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka berdoalah kata Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama tadi. Maka dalam doa, Bu, kita boleh menyebut nama-nama Allah tadi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghafar. Nah, itu Asmaul Husna. Dan mudah-mudahan dengan menyebut nama Allah tadi, dengan asma Allah tadi ketika berdoa, mudah-mudahan cepat dikabulkan oleh Allah. Ya. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, nama-nama yang baik,
maka berdoalah kepada Allah, berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna tadi. Terserah, bebas. Asmaul Husna yang mana baik boleh kita sebut. Ar-Rahman, Ar-Rahim, apalagi As-Sami, Al-Basir, terserah. Semua al-asma al-husna yang ada itu kita bawa di dalam doa-doa kita, dan mudah-mudahan itu akan bisa membawa doa kita terkabulkan, ya. Kemudian misalnya di dalam surah yang saya sebutkan tadi Al-Hasyr, ya. Al-Hasyr 22, 23, 24 itu semuanya tentang asma Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahman ar-rahim, gitu kan? Itu Asmaul Husna. Kemudian huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Itu Asmaul Husna, ya, di dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 24-nya juga sama, ya, huwallahul khaliq al-musawwir, huwallahul khaliq al-bari al-musawwir, ya. Itu juga Asmaul Husna. Wa huwal azizul hakim, Asmaul Husna. Jadi Allah sebutkan secara khusus di dalam surah Al-Hasyr itu, ya, ayat 22, 23, 24 tentang Asmaul Husna, yang di situ kita bisa menggunakan al-asma al-husna sebagaimana firman Allah tadi, ya, berdoa kepadanya dengan menyebut nama-nama Allah. Nah, kita mentauhidkan Allah dengan asma ini, dengan nama-nama ini, bahwa hanya Allah lah yang maha mendengar, bahwa hanya Allah lah yang maha melihat, bahwa hanya Allah lah yang membentuk rupa, al-musawwir, ya, bahwa hanya Allah lah yang al-aziz, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Tidak ada makhluk ini yang maha perkasa, tidak ada makhluk ini yang yang bisa membentuk rupa kecuali hanya Allah. Nah, kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara itu, dalam perkara nama-namanya, dalam perkara sifat-sifatnya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis beliau SAW, ya. Nah, ini prinsip yang pertama, Bu, ya, bahwa kita, ya, seorang muslimah, ya, harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah pada 3 hal tadi. Mentauhidkan Allah dalam ibadah atau uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan atau rububiyah, dan mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, prinsip kedua yang patut kita pahami dalam akidah kita sebagai seorang muslim adalah, ya, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Jadi tidak cukup hanya dengan mengimani Allah, tidak cukup hanya dengan mentauhidkan Allah, harus diiringi ketundukan, kepatuhan kepada Allah itu dengan ketaatan, ya. Ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah, Bu, ya, itu hanya bisa dilakukan dengan ketaatan kepada Allah, tidak dengan yang lainnya, ya. Nah, untuk kita supaya tunduk dan patuh tadi dengan melakukan ketaatan, maka kita bisa lihat pada 2 hal, ya, secara garis besar. Yang pertama adalah fi'lul ma'mur, melaksanakan perintah. Yang kedua adalah tarkul mahzur, meninggalkan larangan. Nah, 2 perkara ini yang pokok ini sebenarnya, Bu. Ketika kita ingin menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dengan ketaatan itu maka kita termasuk orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ketundukan, kepatuhan kita dengan ketaatan tadi itu hanya bisa kita dapatkan melalui petunjuk Allah dan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin taat tadi seperti yang disebutkan dalam prinsip yang kedua ini, ya, taat kepada Allah, maka rujukannya hanya kepada Allah dan kepada Rasul. Rujukan kepada Allah
atau kepada Rasul ini bisa kita dapatkan pada petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan misalnya dalam surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'allaha wa ati'ur rasul. Dua inilah Bu, ya patokannya dalam beragama, dalam berislam. Jangan yang lain, tidak bisa yang lain. Karena yang lain itu tidak diberi tugas oleh Allah untuk menunjukkan bentuk-bentuk ketaatan, bentuk-bentuk amal soleh, bentuk-bentuk ibadah, tidak ada yang lain. Nah, patokannya ini, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul, ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan Rasul yang dimaksud di sini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau kita ingin melakukan ketaatan kepada Allah, harus melihat apakah ketaatan itu ada di dalam petunjuk Al-Quran atau ada tidak di dalam petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang sering kita sebut dengan as-sunnah. Maka Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini as-sunnah, ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengutus para nabi, dan khususnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan kepada manusia, kepada mereka Alkitab. Alkitab di situ maksudnya adalah Al-Quran, wal hikmah. Menurut para ulama tafsir, al-hikmah itu adalah as-sunnah. Ibu hikmah tidak datang? Oh, ada. Maaf. Ada, alhamdulillah. Disebut-sebut lagi namanya al-hikmah, ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, maksudnya apa? Bahwa Allah menurunkan Nabi kita, mengutus Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk mengajarkan kepada kita ini apa? Alkitab. Alkitab adalah Al-Quran, wal hikmah. Al-hikmah itu adalah as-sunnah. Nah, inilah patokannya, ya. Inilah yang rujukannya untuk kita beramal. Jangan mencari yang lain. Kalau mencari yang lain selain dari dua ini, Bu, ya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dianggap amal-amal tadi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokannya hanya itu, kepada Al-Qur'an atau kepada As-Sunnah. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melaksanakan salat. Ada tidak petunjuknya di dalam Al-Quran atau perintah Allah di dalam Al-Quran tentang sholat? Oh, ada misalnya, banyak. Wa aqimus sholah misalnya kan, banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk sholat. Kemudian kita lihat lagi di dalam hadis, ada tidak misalnya Nabi SAW menunjukkan tentang sholat? Ada, bahkan sampai kepada tata caranya Nabi SAW tunjukkan tentang sholat. Ya, tadi saya dikirimi video oleh saudara saya, ya, oleh kakak, ya, tentang tata cara wudhu yang benar seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan, ya, ketika Utsman bin Affan mencontohkan tentang wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya, Bu, ketika ditunjukkan seperti ini, maka kita coba untuk meniru. Seperti itulah yang disebut dengan ati'uwah wa ati'ur rasul. Ada orang yang misalnya mungkin tunduk kepada Allah dan kepada Rasul, tapi tidak taat. Tunduk tapi tidak taat. Ada. Nah, kita dalam prinsip yang kedua ini, tunduk dan taat. Tidak bisa terpisah, tunduk baik. Oke, tunduk. Misalnya sholat tadi, kita tunduk bahwa disuruh sholat. Tapi sholat subuhnya 4 rakaat. Berarti kan tidak taat. Karena Allah atau Nabi SAW memerintahkan kita sholatnya subuh tadi 2 rakaat. Atau misalnya taruhlah misalnya ada, mohon maaf, misalnya sholat yang ada tidak Nabi SAW memerintahkannya. Memang sholat ibadah yang bagus, memang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tapi ada tidak petunjuknya tentang sholat tadi? Seperti misalnya yang kemarin yang ditanyakan itu, kok sholat apa? Sholat Rabu Bekasan apa namanya itu, ya? Nah, ya. Kemudian sholat apa? Ada lagi yang kalau nak menjelang
Ramadan gitu ya. Hari Jumat terakhir misalnya ya. Hari Jumat terakhir Ramadan ya. Hari Jumat terakhir Ramadan, kemudian sholat yang dengan sholat itu bisa menghapus sholat-sholat yang lalu ya. Kalau tidak salah kan? Sholat-sholatnya. Iya. Nah, ada tidak kira-kira petunjuk? Kalau tidak ada, maka tidak boleh kita lakukan, Bu. Berarti kita, kalau masih melakukannya, berarti kita tidak taat kepada Nabi tadi kan. Jadi memang betul kita tunduk, tapi bisa jadi tidak taat. Tunduk tapi tidak taat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga begini, Bu ya. Nah, kalau kita lihat dari sebuah riwayat, ini sebagai contoh bagaimana ketundukan dan kepatuhan tadi ya. Gambarannya seperti apa? Ini ada satu hadis dari Anas bin Malik ya. Anas bin Malik radhiyallahu an ya, beliau menceritakan tentang satu peristiwa di masa Nabi SAW. Ja'a salah satu rohtin ila buyuti azwajin Nabi SAW. Ada 3 orang, Bu, mendatangi rumah istri Nabi SAW. Nah, 3 orang ini bertanya kepada istri Nabi tentang ibadahnya Nabi. Tentang ibadahnya Nabi. Ini hadis sahih, Bu ya, dan banyak di dalam riwayat para imam hadis ya, imam-imam yang meriwayatkan hadis ini. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang datang kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk bertanya, cak manunian ibadah Nabi itu. Ya penasaran 3 orang ini tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya banyak kalau masalah-masalah ibadah ini memang karena Nabi kan masalah ibadah ini kadang banyak juga di rumah dilakukan ya. Sehingga yang ditanya adalah istri-istri Nabi, karena mereka lebih banyak tahu tentang apa yang dilakukan Nabi SAW di rumah, ya. Nah, ketika bertanya tentang ibadah Nabi SAW, ya, kemudian mereka diberitahu oleh istri Nabi SAW, ya. Ketika diberitahu begini, ternyata mereka ini agak meremehkan, Bu. Nah, istilahnya cak ini, Nabi sudah diampuni oleh Allah, ya. Dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah. Tapi ngapu ibadahnya biasa-biasa beca itu. Maksudnya tuh tidak terlalu yang mana yang istimewanya itu nah, ya. Sehingga apa yang dianggap remeh. Sehingga ketika dianggap remeh tadi, mereka kemudian berkata, ya di 3 orang yang tadi berkata, amma ana fa ini usolli al-lail abada. Kata orang yang pertama ini, kalau itu aku nak sholat malam sepanjang malam itu tidak tidur selamanya. Ya, aku nak sholat malam sepanjang malam itu tidak tidur dan seterusnya itu selamanya. Kata orang yang pertama ini. Kemudian orang yang kedua mengatakan, ana asumu ad-dahr wala uftir. Aku akan puasa sepanjang tahun itu, tidak buka-buka. Kira-kira macam keferinya, ingin menyaingi Nabi tadi kan? Kalau Nabi kan puasa buka kan begitu. Nah, dianggap itu kecil gawe mah itu tuh. Remeh lah masalah mah itu tuh. Kenapa kok Nabi yang sudah diampuni kok amalannya cuma sama itu? Nah, kira-kira macam itu. Kalau mah itu aku nak puasa sepanjang tahun itu ya, dia buka-buka katanya kan. Kemudian yang lain ngapa ngomongnya? Ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Aku tidak akan mendekati wanita, dak galak nikah. Dak galak kawin, selamanya dak galak kawin, membujang. Ya. Membujang selama. Iya, membujang selama. Nah, Bu, ini amalan-amalan yang hebat-hebat galau ini, Bu. Ya. Amalan-amalannya ada galau kan di dalam Islam, puasa ada, menikah ada. Kemudian sholat malam ada. Artinya kan pengen tunduk dengan perintah-perintah Nabi tadi kan. Tapi kenyataannya mereka ini tidak taat. Tunduk tapi tidak taat. Maka kemudian disampaikan kepada Nabi SAW, ya, faja'a Rasulullah SAW ilaihim. Nabi SAW datang kepada 3 orang tadi. Kemudian beliau berkata, antumul ladzina kultum kadza wa kadza. Kamu ya tadi yang ngomong cak ini, yang ngomong ke tadi puasa nak setiap tiap hari tadi, kemudian sholat malam tiap malam dak tidur gitu ya. Kemudian dak nak nikah. Kamu yang ngomong-ngomong kayak gini tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Amma wallahi. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah hebatnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Amma wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Nah, dibuka prolognya seperti itu, kalimatnya. Aku nih orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Lakinni, tapi aku asumu wa uftir. Aku berpuasa tapi juga berbuka. Nah, kata Nabi, ya, wa usolli wa arkud. Aku ini sholat dan juga tidur. Nah, tidak ada yang begadang semalaman, tidak tidur-tidur, sholat baik, tidak. Wa atazawwaju an-nisa, dan aku juga menikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faman, nah di ujungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Coba Bu, kira-kira kalau puasa yang tadi katanya sepanjang tahun tidak buka-buka tadi, sunnah Nabi atau bukan? Bukan. Yang sholat malam tidak tidur-tidur sepanjang malam, sholat terus, itu sunnah Nabi atau tidak? Bukan. Yang kemudian tidak mau menikah, sengaja tidak mau menikah, pokoknya nak membujang, nak beribadah baik kepada Allah, sunnah Nabi apa tidak? Bukan. Artinya tiga orang tadi tidak suka dengan yang perkara-perkara seperti itu, ingin melebihi. Nah, walaupun dia melebihi Nabi dalam perkara-perkara tadi, tapi tidak berdasarkan petunjuk Nabi, tidak mengikuti apa yang ditetapkan oleh Nabi, maka dia tidak termasuk dalam kategori taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka, benci dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ada satu hadis, bukan satu, ada beberapa riwayat juga hadis yang berkenaan dengan haud, Bu. Haud itu telaga yang di surga. Nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam nunggu di situ, Bu. Nunggu siapa? Nunggu umatnya. Telaga haud itu nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam nunggu di situ, nunggu umatnya, nunggu kita ini, Bu. Ibu-ibu di sini ditunggu kalau nanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Insyaallah, ya, ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ditunggu itu, siapa yang nanti lewat, Bu, ya, dilewat di haud tadi, di telaga tadi, kemudian dia minum, kata Nabi, faman syariba falam yazma abada. Dia tidak akan haus selamanya. Jadi di surga kaget kita udah lagi, Bu, nanya-nanya, haus tidak kau? Tidak kate lagi. Kalau sekarang ya. Di surga tadi kaget, tidak kate lagi yang kita, pokoknya kenikmatannya itu melebihi kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini, Bu, ya. Maka kita kejar nian itu, ya. Dan mengejarnya pasti capek, ngejarnya pasti lelah, ngejarnya pasti harus berpayah-payah. Itulah yang harus kita lakukan di dunia ini supaya dapat nanti ketemu dengan Nabi di haud. Nah, jadi ketika disuruh, kata Nabi, siapa yang minum, faman syariba, siapa yang minum, walam yazma abada, maka dia tidak akan haus selamanya ketika minum itu. Lalu kemudian, Bu, ada sekelompok orang yang terhalang dengan haud tadi. Tidak sampai ke haud tadi, Bu. Apa kata Nabi? Huwa min ummati. Dia itu min ummati. Mereka itu adalah kaumku, umatku. Kata Nabi. Saking cintanya Nabi kepada kita nih, Bu. Keciran Nabi itu dengan kita nih, Bu. Ya, kecirannya cak mana ya? Kata Nabi SAW kaget di akhirat itu nyirani umatnya itu ibarat seseorang punya kuda putih, di depannya ada kuda-kuda hitam. Ibu-ibu bisa tak nyirani kuda putih tadi? Bisa. Karena berbeda dewek kan? Nah, kita ini berbeda dewek dengan cahaya putih. Dari mana? Kata Nabi SAW, dari wudu yang sering kita lakukan. Wudu ketika sholat. Ini nanti akan menjadi tanda pengenal dari kita kepada Nabi SAW. Jadi ada penghalang antara orang yang masuk tadi, Bu. Kata Nabi SAW, hum ummati, itu mereka itu umat aku. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, la tadri ma ahdatsu min ba'dik. Kata Nabi, kata perkataan itu ya, yang dikatakan kepada Nabi SAW. Ngapa dia terhalang? Nah, mengapa dia terhalang? Karena dikatakan kepada Nabi SAW, ya, engkau Muhammad, ya, tidak
tahu apa yang sudah dilakukannya sepeninggalmu. Nah, ya. Engkau tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh umatmu yang terhalang di haud tadi sepeninggalmu. Maksudnya apa? Bisa jadi umat-umat yang terhalang tadi, umat dari Nabi Muhammad tadi yang terhalang untuk mendekat kepada haud, kepada telaga tadi, karena setelah Nabi wafat, mereka mengadakan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Bahasa lainnya tidak mengikuti sunnah Nabi. Itu Bu, ancamannya sampai seperti itu. Kira-kira galak tak kita seperti itu? Tentu tak galak. Ya, terhalang kita dari bertemu dengan Nabi, terhalang kita bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Maka mari kita sama-sama selalu melihat ya perbuatan-perbuatan kita ini, amal soleh kita ini, ibadah kita ini. Kira-kira yang pertama, ikhlas tak kita melakukan itu hanya mengharap kepada Allah. Yang kedua, kira-kira sesuai tak dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Bu ya, kedua ya yang berkaitan dengan prinsip kedua bahwa kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ya, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Jadi kepatuhan, ketundukan tadi hanya dengan ketaatan Bu, taatan kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan hawa nafsu. Bukan juga dengan keinginan. Keinginan kita ini Bu ya, banyak. Kadang-kadang yang datang dari Nabi SAW atau yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, disinilah ujiannya. Kita masih memperturutkan keinginan kita, keinginan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu-ibu yang mengikuti keinginan Allah dan keinginan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah akan mendapatkan keberuntungan, ya, akan mendapatkan keberuntungan. Tapi kalau memperturutkan keinginan jiwanya, keinginan nafsunya, hawa nafsunya, maka sebaliknya akan mendapatkan kecelakaan, khususnya nanti di akhirat. Wal iyazbillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, prinsip ketiga. Prinsip ketiga dari akidah sebagai seorang muslimah ini apa? Berlepas diri dari syirik. Al-bara'ah. Berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Nah, jadi bukan hanya dengan syiriknya Bu, tapi juga terhadap pelaku syirik. Kita sebagai seorang muslim atau muslimah ya harus tahu hakikat dari kemusyrikan ya. Kalau tauhid itu mengesahkan Allah, maka lawannya adalah kemusyrikan, kesyirikan. Dua hal ini Bu tidak akan pernah bertemu. Tidak akan pernah bertemu, selalu akan bertentangan sampai nanti hari kiamat. Tidak akan pernah bertemu antara tauhid dengan syirik. Tidak bisa bercampur dia Bu, seperti air dengan minyak. Tidak akan bisa bercampur, tidak bisa akan dipadukan. Orang yang bertauhid maka otomatis dia tidak akan melakukan kesyirikan. Dan orang yang melakukan perbuatan syirik pasti dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup dengan prinsip pertama, prinsip kedua, bertauhid sudah. Kemudian bertaat kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya sudah. Tapi masih ada bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, jadi tiga-tiganya harus klop. Pertama bertauhid, yang kedua taat, yang ketiga menjauhi kesyirikan, perbuatan syirik dan pelaku syirik. Nah, Bu ya, ketika seorang hamba melakukan perbuatan syirik, ya harus kita pahami bahwa akan berakibat kerugian bagi kita. Ada banyak kerugian, ya. Di antaranya kerugian-kerugian yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan perbuatan syirik, sekecil apapun perbuatan syirik itu, ya. Pertama, ya, kita tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Satu-satunya perbuatan maksiat yang tidak akan diampuni oleh Allah itu adalah syirik. Kecuali dia bertaubat.
Kalau, mohon maaf ini ya, bukan laju nak nyuruh ini ya. Kalau perbuatan dosa besar, misalnya mencuri, berzina, atau yang lain sebagainya yang dosa besar, itu kalau dia belum bertaubat, ada kemungkinan masih diampuni oleh Allah. Karena masih ada iman. Jika masih ada iman. Ya, tapi kalau syirik, kalau tidak bertaubat, selesai, Bu. Ya, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya apa aja diampuni oleh Allah? Bisa Ibu lihat di dalam surah An-Nisa 48, bisa juga di surah An-Nisa ayat 116 ya. Nah, itu sama ayatnya, hanya beda ujungnya bae. Ya, beda ujungnya. Apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Allah sesungguhnya tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa lain selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendaki. Saya ulangi lagi. Kalau syirik dia tidak bertaubat kepada Allah, maka tidak diampuni selamanya, Bu. Tidak diampuni selamanya, ya. Kemudian kalau dia melakukan dosa-dosa lain, walaupun itu dosa besar yang selain syirik, masih ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya, Bu, bentuk-bentuk kesyirikan itu? Contoh dari bentuk-bentuk kesyirikan, ya, misalnya kita mempercayai, ya, dukun, mempercayai sampai misalnya mendatangi dukun. Sampai sekarang, Bu, saya masih agak bingung, cak mana bisa percaya wong datang ke dukun minta menggandakan duit. Ya, saya bingung sampai sekarang cak mano ya. Ya seharusnya kalau misalnya dia bisa menggandakan duit, iyalah kaya duluan. Lah pasti banyak duit duluan dia. Dan kalau dia sudah kaya duluan, banyak duit duluan, pasti dia udah galak bagi-bagi ke uang lain. Kira-kira macam itu. Nah ini masih ada, Bu. Dan kadang-kadang saya lihat itu di berita-berita itu, sampai-sampai orang yang melakukan itu justru sudah tidak dapat apa-apa, sudah melakukan kesyirikan, kemudian mati pula, dibunuh oleh si dukun tadi. Nah, jadi berlipat-lipat dia, tidak beruntungnya tadi kan? Ya, mempercayai dukun, mempercayai peramal. Man atakahinan, kata Nabi SAW. Au arrafan, siapa yang datang ke dukun atau peramal, fasaddaqahu, kemudian dia percaya bima yakul, dengan apa yang diucapkan oleh dukun, oleh peramal tadi, ya, faqad kafara bima anzala ala Muhammad, maka dia sudah kufur dengan apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Datang kemudian percaya, ya. Atau misalnya di dalam riwayat lain, man ata arrafan, siapa yang datang kepada peramal, ya, kemudian dia percaya dengan peramal tadi, ya, lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah, tidak akan diterima salatnya 40 hari. Kata Imam Nawawi, 40 hari di situ tidak diterima, maksudnya bukan praktek salatnya itu tidak sah, tapi pahalanya tidak diterima oleh Allah. Cuman sebatas gugur kewajiban. Nah, cak mana Ustaz? Kalau lebih baik tidak usah sholat, tambah berlipat lagi. Sudah tidak sholat, kemudian tadi kan tidak diterima pula pahalanya, tambah berlipat. Ya. Nah, jadi diantaranya itu ya, mempercayai dukun, mempercayai paranormal, tukang sihir, atau bahasa kita orang pintar. Wong kita ini pacak nian ya, nyebut-nyebut istilah itu kan, supaya terkecoh kan. Orang pintar, ya, orang pintar. Samalah, Nabi sudah memprediksi bahwa nanti orang akan memberikan nama-nama kepada khamar itu bukan nama sebenarnya. Tidak lagi nyebutnya khamar, Bu. Apa? Agak bagus, vodka. Nah, misalnya, agak keren kan? Padahal khamar. Nah, memang sudah diprediksi oleh Nabi SAW, ya, nanti orang akan memberikan nama-nama itu bukan nama yang sebenarnya, sehingga orang terkecoh. Seolah-olah tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, ya. Minta perlindungan kepada jin. Dulu saya pernah PPL, Bu, ya. PPL itu kalau di kami itu di Fakultas Tarbiyah, Ibu Nasira mungkin tahu, itu ngajar di sekolah, praktek mengajar di sekolah, masih kuliah. Jadi
ada praktek mengajar di sekolah. Kebetulan saya itu dapat di daerah Palimo itu, di sosial, jalan sosial. Nah, di jalan sosial itu di situ ada SMA. Nah, saya pernah praktek di situ. Jadi suatu kali, Bu ya, ketika kami PPL di situ, ininya kesurupan siswanya. Dan yang kesurupan ini banyak, hampir seluruh siswa itu kan, dan kebanyakan cewek. Nah, kebanyakan cewek, siswi, ya, kesurupan. Jadi adalah yang mendatangkan orang pintar tadi, kan. Nah, orang pintar tadi datang, kemudian apa? Untuk supaya tidak lagi kesurupan, dia ngomong harus ngasih telok 3 ikok. 3 ikok kaget ditaruh di bawah pohon mana. Nah, ini salah satu bentuk kesyirikan, Bu. Ya, karena itu permintaan dari jinnya. Ya. Ya, kalau kita turuti ya sama, namanya syirik itu jatuhnya. Karena kita memberikan sesuatu itu untuk ya. Nah, jin itu kadang-kadang menipu. Termasuk setan ya, namanya setan kan menipu, memperdaya manusia. Kalau kita turuti semakin kuat dia. Kalau lewat sana, jangan lupa. Pamit. Ngomong, Mbah. Ya, numpang lewat ya. Ya. Itu sudah ini, Bu. Padahal kan Nabi sudah mengajarkan. Kalau kita melewati tempat-tempat seperti itu tadi kan, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Atau bisa juga dengan bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Perlindungan kepada Allah. Jadi bukan pamit, bukan izin. Mbak numpang lewat, Mbak pamit, Mbak izin ya. Nah, itu sudah masuk bentuk perlindungan kita kepada jin. Dan dalam salam surat jin kan memang Allah sudah sebutkan bahwa ada sebagian manusia ya meminta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rohaqa. Maka justru akan bertambah ya lemahnya perlindungan itu ya. Nah, itu yang salah. Ya. Nah, kita yang bertauhid ya, yang punya prinsip ini, maka kita harus amalkan ini. Jangan meminta perlindungan kepada selain Allah, ya. Apalagi misalnya bentuk-bentuk kesyirikan, mempercayai jimat, apalagi tongkat, apalagi susuk, susuk itu ya, atau apa, keris sakti itu ya, kayak dimandi pakai kembang 7 warna, 7 rupa, ya. Kemudian dari 7 air sumur, iya, ya, dibersih-bersihkan. Nah, itu termasuk perbuatan-perbuatan syirik. Termasuk ramalan-ramalan zodiak. Dulu ya, masa kita dulu ya sering itu dulu kan, nyengok majalah pasti nyengok di situ ya. Pengalaman ya. Ya, bintang apa, Scorpio misalnya kan. Nah, ngapo ini apa yang maksudnya tuh begini, Bu ya. Yang anehnya tuh cak ini. Antara hari ini dengan besok itu sudah berubah-ubah dia. Tidak sama. Iya. Hari ini Anda agak seret misalnya kan. Besok disebutkannya agak lancar. Padahal seret. Nah, jadi agak tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak pahami itu ya. Nah, itu termasuk perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kesyirikan yang dimurkai oleh Allah. Bisa juga apa? Jampi-jampi. Jampi-jampi yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran, ya, syar'i. Tidak sesuai dengan syariat. Jampi-jampi itu boleh, Bu. Itulah namanya ruqyah. La ba'sa fir ruqa, kata Nabi SAW. Tidak apa-apa di dalam ruqyah itu. Selama tidak ada kesyirikan di situ. Ya. Ada saya lihat tuh jampi-jampi itu tulisan Arab kayak ya. Misalnya huruf ba dibalik, titiknya dipucuk. Baknya dibalik. Ya, jadi semacam apa rajah, apa bahasanya rajah ya. Kayak huruf apa lagi dibuat-buat ya, pokoknya yang seperti itu hati-hati, Bu ya, enggak usah kita lakukan ya. Pelet, guna-guna. Ya, itu termasuk perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan yang kita harus jauhi ya. Nah, jadi di antara bahayanya kita dalam perbuatan syirik ini, pertama tadi ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, bahaya dari perbuatan syirik ini apa?
amal kita menjadi sia-sia, Bu. Dari kita balik, ya, dari kita balik yang sudah mendapatkan taklif untuk beribadah, untuk beramal, sampai kemudian dia melakukan perbuatan syirik, maka gugur semua amal-amalnya itu. Ya, tidak diterima oleh Allah. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya, kalau seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti sia-sialah amal yang telah mereka kerjakan, kata Allah. Itu ada di dalam surah Al-An'am ayat 88. Kemudian yang pasti juga orang yang melakukan perbuatan syirik, dia akan diazab oleh Allah di dalam neraka kekal. Surah Al-Bayyinah, ya, surah Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang-orang kafir itu ada dua jenis. Pertama bisa dari kalangan ahlul kitab, yang kedua minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik. Apa? Fi nari jahannama. Mereka ada di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal, Bu. Kalau kita melakukan perbuatan syirik itu, ya, kekal di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, ya. Seburuk-buruk makhluk itu bukan rupanya yang buruk ternyata. Ya, seburuk-buruk makhluk itu adalah orang-orang yang syirik, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tempatnya ada di dalam neraka. Dan yang keempat juga termasuk akibat dari melakukan perbuatan syirik, diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Ada orang, misalnya orang-orang beriman yang masuk neraka tapi tidak diharamkan masuk surga. Bisa jadi nanti dia masuk neraka kemudian nanti bisa masuk surga. Orang yang masuk surga itu kan macam-macam. Ya, ada yang langsung bisa masuk surga. Ada yang tertunda masuk surga, ya. Nah, orang-orang yang mensekutukan Allah jelas-jelas akan diharamkan untuk masuk surga. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang persekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Itu bisa dilihat di Quran surah Al-Maidah ayat 72. Ya, Al-Maidah ayat 72 menjelaskan tentang itu, ya, bahwa orang yang mensekutukan Allah itu pasti tidak akan masuk surga, diharamkan oleh Allah masuk surga. Dan di dalam hadis juga Nabi SAW katakan, ya, man mata, nah ini ya, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Siapa saja yang mati kemudian dia tidak mensekutukan Allah, syaratnya cuma itu, tidak mensekutukan Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, waman mata yusyriku billah dakhalan nar. Siapa yang mati kemudian dia mensekutukan Allah, maka masuk neraka. Nah, jadi kesimpulannya kita berprinsip pada 3 perkara tadi, ya, di dalam kehidupan kita ini, di dalam kita berislam, ya, di dalam kita beragama ini, yaitu selalu menegakkan tauhid di dalam diri kita. Kemudian dengan tauhid itu kita melakukan ketaatan, ya, karena ketaatan itu berangkat dari ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah, karena kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Dan yang ketiga, jangan lupa kita terus berusaha untuk menghindari diri kita berlepas dari perbuatan syirik, termasuk, Bu, ya, nah ini juga yang sering-sering salah, termasuk berlepas diri dari orang yang melakukan perbuatan syirik. Kadang-kadang kita mengatakan macam ini, sudahlah, agama kita, agama dia, ini salah. Ya, salahnya di mana? Kita tidak menafikan, tidak mencela perbuatan syiriknya. Sebagai seorang muslim sejati, muslimah sejati yang bertauhid kepada Allah, bukan hanya menolak perbuatan syirik, termasuk juga menolak orang yang melakukan perbuatan syirik. Ya, jadi tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang melakukan perbuatan syirik. Tidak boleh kita ngikut-ngikut. Ya, kalau dekat-dekat, kaget efeknya tadi bisa terikutkan. Ya, jangan berteman dengan orang yang biasa melakukan perbuatan syirik. Berteman dengan uang yang galak ke dukun. Hati-hati, Bu. Kaget ikut terpengaruh. Iya, terpengaruh kaget. Dekat-dekat uang yang dengar-dengar ke peramal, dengar-dengar ke peramal. Aku dulu, Bu, ya,
waktu balik dari pondok, bayangkan Bu, saking ke macam itu nih masyarakat kita. Baru balik dari pondok, langsung ngomong, Riz, bisa gak nyingok ke? Dikiranya kita belajar di pondok itu, belajar nyingok-nyingok ke itu kan? Nah, ya, baru keluar itu, Bu. Artinya maksud saya, yang saya dapatkan itu, bahwa masyarakat kita ini masih seperti itu. Ya, belum bertauhid dengan benar tadi. Ya, kadang-kadang kan maksudnya minta jingok ke itu kaget kan, ujung-ujungnya kalau ada kemalingan minta jingok ke, ya kan, siapa nih yang maling, ya kan. Nah, hati-hati Bu ya, yang seperti itu bisa syaitan bisa menipu daya kita. Allahu a'lam. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan ya untuk hari ini tentang bagaimana kita berislam, beriman dengan benar ya. Ya dengan tiga prinsip tadi ya, bertauhid, melakukan ketaatan dan berlepas diri dari syirik dan pelaku-pelaku syirik ya. Allahu a'lam.